Bab 065, Pandangan Sejuta Makna. Justin memandang Kiki kembali, sementara Kiki mencoba memaknai arti ucapan Justin. Namun sedikit pun dia tidak memahaminya. "Apa maksudmu mengatakan hal itu, Justin?" tanya Kiki dengan tenang. Justin memandang Kiki dengan sejuta makna, ada rahasia yang tersembunyi di sana. Sekilas Justin terperangah melihat sinar mata Kiki, tetapi hanya sekilas saja. Apakah Kiki berpura-pura? Biasanya reaksi pertama kali orang lain mendengarkan hal itu, orang tersebut akan terkejut. Anehnya mengapa Kiki tidak terkejut sama sekali. Pikir Justin heran. Justin memamerkan senyum manisnya, sangat berbeda dengan hatinya yang bingung. "Sudah Ki, aku hanya bercanda saja. Lihat Bisumi sudah menunggu kita dari tadi," kata Justin lagi. Sumi memang sedang memandang ke arah mereka dengan tatapan kerinduan, entah mengapa dia memandang Kiki seperti itu. Kiki hanya melengos dan tidak mempedulikannya sama sekali. "Silakan duduk Nona, silakan duduk Tuan," katanya kembali. Sumi kemudian mempersilahkan mereka duduk, tetapi matanya masih saja menatap Kiki. Justin pun memperhatikan interaksi mereka berdua, wajahnya tersenyum penuh rahasia. "Tuan mau bertemu dengan Nona Audi?" tanya Sumi. "Tidak, justru kami ingin bertemu dengan Bisumi," kata Justin kembali. "Lo untuk apa mencariku Tuan?" tanyanya heran. Sumi kemudian menatap Justin kembali, karena dia tidak menyangka Justin ingin menemuinya. "Ada apakah Tuan? Apa ada yang bisa Bibi bantu?" tanya Sumi keheranan. Justin kemudian menatap Sumi dan Kiki secara bergantian. "Aku hanya ingin mempertemukan kalian berdua," katanya penuh misteri. "Untuk apa? Maaf Bi, bukannya kita sudah bertemu tadi?" tanya Kiki dengan sendu. "Kamu ini ada-ada saja Justin," kata Kiki kembali ceria. Justin sempat mendengar perubahan nada suara Kiki, dahinya mengernyit karena dia merasa heran dengan perubahan suara itu. Dari sendu ke ceria. "Lo memangnya salah mempertemukan kalian berdua?" tanyanya lagi. "Sudah berhenti bercandanya, sekarang katakan sebenarnya kamu mau mengajak aku kemana?" tanya Kiki lagi dengan heran. Sumi melihat gaya bicara dan cara tawa Kiki sangat mirip dengan Audi, bahkan Nak-Nak juga memiliki tawa yang sama. "Ada apa sebenarnya?" tanya Kiki mulai kesal. "Sebenarnya aku ingin mengajakmu untuk menemaniku menemui Bisumi, karena ada yang ingin diceritakannya, bukan begitu Bisumi?" tanya Justin kembali. Justin kemudian menatap wajah Bisumi yang melongo menatap ke arah Justin karena memang dia tidak paham maksud Justin sebenarnya. Justin bahkan hanya tertawa kecil menanggapi ucapan Bisumi. "Lo memangnya ada urusan apa Tuan?" tanyanya dengan bingung. "Aduh, hehehe. Apa Bibi lupa sudah memberikan aku tugas?" tanyanya lagi. "Tugas? Mana berani aku memberikan tugas kepada Tuan?" seru Sumi dengan tidak nyaman. "Astaga Sumi, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu berani memerintah tuanmu?" pikirnya kesal. Sumi kemudian menatap Justin dengan tatapan penuh penyesalan. "Maafkan saya Tuan, saya tidak berani memberikan Tuan tugas karena Tuan majikan saya," katanya lagi. "Majikan?" tanya Kiki heran. Lo bukannya Justin baru mengenal Bisumi ketika dia datang ke perusahaan Justin, yang saat itu mereka hampir saja menabrak aku. Pikir Kiki heran. Justin kemudian melihat keheranan di wajah Kiki, kini dia menatap Bisumi kembali. "Ayo Bi, kamu harus menceritakannya kepada Kiki," kata Justin dengan penuh teka-teki. Bukankah itu rahasia kita berdua Tuan Muda?" bisik Bisumi enggan. "Tidak apa-apa, ceritakan saja, Kiki bukan orang lain bagiku," kata Justin sambil berbisik. Dia terkekeh penuh misteri ke arah Bisumi, sementara Kiki menatap mereka dengan rasa curiga. Bisumi terlihat sangat keberatan menceritakannya kepada Kiki, karena Kiki masih dianggapnya orang luar yang baru saja dia kenal. Walaupun sebenarnya hatinya ingin sekali memeluk Kiki karena rasa rindu yang dia rasakan. "Mengapa aku selalu ingin memeluknya? Apa aku sudah tidak waras atau aku sudah pikun?" pikir Bisumi heran. Bisumi berharap Kiki mau memeluknya walaupun hanya sesaat saja, tetapi Kiki tidak ingin didekati oleh Bisumi. Bahkan melihat wajah Bisumi saja pun Kiki terlihat sangat enggan. Namun dia masih sopan ketika Bisumi bertanya kepadanya. "Nona, maafkan Bibi, bolehkan Bibi bertanya kepada Non?" tanyanya lagi. Kiki kemudian yang tidak ingin menatap wajah Bisumi kini harus menatapnya. Walaupun masih sopan namun Justin dapat melihat keengganan Kiki. "Ada apa Bi?" tanyanya kembali. "Kalau bisa aku jawab,
maka akan aku jawab, katanya dingin. Justin sedikit heran mendengar ucapan Kiki. Kiki tidak pernah bersikap seperti itu kepada orang lain, bahkan tidak pernah sekalipun bahkan kepada orang yang jelas-jelas sudah menyakitinya, sama seperti perlakuan Topan yang memperlakukan Kiki dengan kasar. Maaf Non, boleh saya bertanya sedikit tentang masa lalu Nona, kata Bisumi dengan ragu. Untuk apa? Kita kan tidak saling mengenal. Tanyanya lagi. Bisumi menarik napasnya dengan sedih, karena ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Namun dia tidak dapat menyampaikannya karena dia tahu ini bukan urusan Kiki. Kiki sama sekali tidak mengenalnya. Kiki kini menatap Bisumi dengan heran, dia mengernyitkan dahinya karena dia tidak mengerti arah pembicaraan Bisumi. Maaf Nona, saya ingin mengetahuinya karena saya sedang mencari seseorang. Kejadiannya sudah lama berlalu, katanya lagi. Kiki melihat ke arah Bisumi dengan tatapan yang tidak dapat dia artikan sama sekali. Dia bahkan diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Maafkan saya, karena harus bertanya kepada Non, katanya sedih. Justin semakin heran melihat sikap ketidakpedulian Kiki, bahkan dia menoleh ke tempat lain. Belasan tahun yang lalu, aku terpisah dengan seorang anak kecil yang kupanggil Naknak karena dia tidak diberikan nama oleh ibunya. Aku terus saja mencarinya tetapi tidak pernah bertemu, dia menghilang hingga saat ini, kata Bisumi perlahan. Menghilang? Atau memang sengaja ditinggalkan? Tanya Kiki spontan. Terlihat wajahnya berubah menjadi amarah, kemudian rautnya kembali seperti biasa tidak peduli sama sekali. Bisumi melongo mendengarnya. Non tahu kejadiannya? Tanyanya tanpa pikir panjang lagi. Kiki terperanjat mendengar pertanyaannya sendiri, kemudian dia mengangkat bahunya tidak peduli sama sekali. Apa maksudmu, Bi? Bagaimana aku tahu kejadiannya? Memangnya aku ada di sana pada saat itu? Tanya Kiki lagi. Kiki kemudian berdiri dan akan berlalu dari sana. Maafkan saya Bi, saya pamit dulu. Justin aku ingin pulang, katanya lagi. Justin terkejut melihat amarah Kiki tanpa ada sebab Kiki akan segera meninggalkan rumah Audi. Sumi yang melihatnya segera meminta maaf. Maafkan atas kelancangan saya Nona, maafkan. Aku tidak sengaja membuat Nona tersinggung, kata Bisumi cemas. Kiki hanya melengos dan tidak mempedulikannya sama sekali. Justin, kalau kamu tidak mau mengantarkanku pulang maka aku akan pulang sendiri, katanya tegas. Kiki kemudian berdiri, dan akan segera meninggalkan pintu depan sampai akhirnya Justin menggenggam tangan Kiki dan menahan dia agar tidak meninggalkan Bisumi seperti itu. Jangan, kamu tidak boleh seperti itu Ki. Kamu lihat Bisumi langsung saja merasa sedih, jangan seperti itu terhadap orang tua Ki. Bisumi hanya salah bicara jadi maafkanlah dia ya, pinta Justin kembali. Justin kemudian menatap Kiki memohon agar Kiki tidak marah kepada Bisumi. Reaksi Kiki membuat Justin dan Bisumi semakin heran melihat sikapnya. Terserah kamu, aku ingin pulang dan tidak ingin berada di sini lagi, ketus Kiki. Justin menatap Kiki heran, dan melihat perubahan emosi Kiki. Ada apa Ki? Mengapa kamu marah? Tanya Justin kembali. Ada senyum samar di sana, sepertinya Justin dapat menebak semua masalah Kiki hanya saja dia tidak ingin menceritakannya kepada Kiki. Sebaiknya aku mengikuti permainan Kiki terlebih dahulu, batinnya lagi. Aku tidak marah, sebaiknya aku pulang saja. Aku sudah letih Justin, bisik Kiki. Kamu tidak ingin mendengarkan cerita Bisumi dulu. Kamu tidak kasihan melihatnya. Lihat wanita tua itu masih menatap ke arah kita dengan sedih, bisik Justin kemudian. Kiki kemudian menatap Bisumi kembali, tatapan mata mereka bersirobok. Bisumi seperti melihat Naknak kecil sedang menatapnya, hanya saja sekarang ada luka di sana. Astaga, mengapa aku merasa sedang melihat Naknak? Pikirnya lagi. Kiki segera membuang pandangannya dan kembali duduk. Baiklah aku akan mendengarkan cerita Bibi kembali, katanya lagi. Bisumi kemudian menatap Justin, dan meminta pertimbangan darinya. Justin menganggukkan kepalanya dan meminta Bisumi melanjutkan kembali ceritanya. Bibi lanjutkan saja Bi, perintah Justin kembali. Baiklah Tuan, kata Bisumi kembali. Dia menarik nafasnya dengan berat, karena bagaimanapun dia telah membuat Kiki marah. Entah mengapa Nona Kiki tersinggung, pikirnya merasa aneh. Tapi akhirnya dia melanjutkan kembali ceritanya. Naknak adalah seorang gadis kecil ceria dan baik, aku telah bersalah kepadanya, bisik Bisumi perlahan. Ada sedikit rasa keheranan di hati Bisumi dan Justin, mengapa Kiki tidak bertanya. Mengapa dia tidak merasa heran? Pikir Bisumi lagi.
Akhirnya karena Bisumi tidak tahan dengan pikirannya sendiri, dia kemudian bertanya untuk menuntaskan rasa penasarannya. Hanya kali ini dia bertanya dengan nada lebih lembut dan tidak tiba-tiba seperti tadi. "Nona, apa Nona tidak merasa heran dengan namanya?" tanya Bisumi kemudian. Bisumi terlihat sedikit bingung dan ternyata Justin sependapat dengan Bisumi, karena dia sendiri saja merasa aneh dengan nama itu. "Mengapa aku harus merasa aneh? Apakah nama itu memang aneh?" tanya Kiki dengan tatapan yang sulit diartikan. Bisumi hanya bisa tersenyum mendengar perkataan Kiki dan melanjutkan ceritanya kembali. "Biasanya orang lain akan merasa heran Non, hanya Non saja yang tidak merasa heran. Tapi baiklah, Bibi akan melanjutkan ceritanya. Aku memang meninggalkannya," kata Sumi dengan berat. "Meninggalkannya? Dengus Kiki tanpa perasaan sama sekali. Kiki kemudian mendengar cerita Bisumi kembali, seolah-olah dia ada di sana. Matanya sedikit terpejam, perasaannya terasa sangat pedih. Seperti ada tangan yang meremukkannya. Kiki hanya bisa menahan tangis yang hampir saja keluar dari kedua pipinya. Dia merasa tersedot kembali ke dalam cerita Bisumi, sementara Justin terus saja memperhatikan wajah Kiki. Justin terus saja memperhatikan reaksi Kiki, dia dapat merasakan bagaimana perasaan Kiki sekarang. Bisumi yang tidak memperhatikan wajah Kiki terus saja menceritakan masa lalu Naknak, hingga akhirnya dengan suara bergetar Kiki menanyakan pertanyaan yang membuat hatinya ikut merasa hancur berkeping-keping mendengarnya. "Jadi atas perintah siapa, Bibi membuangnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Kemudian Kiki mengubah nada suaranya kembali normal, Justin yang cerdik telah melihat semuanya. Tiba-tiba seseorang telah berdiri di sana. Kiki terdiam dan wajahnya terlihat sangat pucat. Bab 066, aku sangat menyesal. Kiki terlihat pucat, tubuhnya bergetar hebat. "Astaga, ternyata orang pernah kujumpai di toilet," bisiknya sedih. Kiki melihat wanita itu dan seluruh tubuhnya terpaku. Seluruh tubuh Kiki terasa sangat berat, ada rasa aneh yang menjalari hatinya. Kiki masih bertahan di ruangan itu, dia masih belum bisa bangkit dari tempat duduknya, tiba-tiba dia melihat Sonia ada di belakang Audi. Kiki merasa heran melihat pemandangan ini. Karena dia tidak tahu Sonia sedang bersama Audi. "Loh Sonia?" tanya Kiki dengan suara bergetar. "Kiki, untuk apa kamu kemari?" tanya Sonia heran. Sonia segera berjalan mendekat ke arah Kiki dan mendekap saudaranya itu. Ketika Sonia memeluknya, Kiki berkesempatan untuk menghapus cairan bening yang hampir saja lolos dari sudut matanya. Tidak ada yang memperhatikannya kecuali Justin. "Kamu bersama siapa di sini?" "Justin, untuk apa Justin membawa kamu kemari?" tanya Sonia heran. Dia menatap Justin kembali, dan kali ini tampak wajah serius Justin berubah menjadi sangat ceria. "Aduh Sonia, kamu ini bagaimana sih? Sekarang kan aku sudah seperti agensinya Kiki. Jadi boleh dong kalau aku membawanya kemana saja, karena aku akan mempromosikannya kepada Aunty Audi," kata Justin kembali. "Kalau itu aku setuju sekali, tetapi sebelum masuk kemari aku mendengar Kiki bertanya atas perintah siapa Bibi membuangnya." "Buang apa atau siapa yang dibuang?" tanya Sonia heran. Ditambah lagi Mbak Audi menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan aku. "Kok aku menjadi heran mendengarnya?" tanya Sonia lagi. Semuanya diam, karena Sonia telah bertanya inti masalah mereka yang sebenarnya. "Sebaiknya semuanya ikut aku saja ke ruang kerjaku," kata Audi kembali. Mereka mengikutinya, tetapi Justin merasa heran karena Kiki belum beranjak dari kursinya. Dia masih duduk dengan memilin tangannya sendiri. "Ki, kamu tidak ikut?" tanya Justin heran. "Apakah aku diundang untuk masuk ke sana?" tanyanya kembali. "Sudah pasti. Mari Ki, ikut kami masuk ke dalam," perintah Audi kembali. Kiki segera berdiri dan mengikuti mereka masuk ke dalam ruang kerja Audi, karena bagaimanapun dia harus segera mengikuti mereka. "Silahkan duduk," perintah Audi kembali. "Bibi juga duduk di sana ya Bi," kata Audi kembali. Kiki melihat Audi sangat memperhatikan Bisumi, dan dia melengos tidak suka. Bahkan Kiki sengaja tidak ingin duduk di dekat Audi padahal ada kursi kosong di sebelahnya. Dia lebih memilih duduk di samping Justin. Padahal di samping kursi kosong itu juga ada di antara Sonia dan Audi. Sonia yang heran melihat ke arah Kiki dengan tatapan penuh tanda tanya. Kiki hanya mengangkat bahunya tidak peduli. "Astaga, sejak kapan mereka dekat? Apa mereka pacaran sekarang? Mengapa Kiki tidak memberitahukannya kepadaku?" pikir Sonia lagi. Kiki duduk dan hanya bisa berusaha untuk tenang. Kiki bahkan tidak menyadari sejak dari tadi Justin terus saja memperhatikannya. "Aku merasa dekat dengan kalian berdua,"
jadi aku akan menceritakan masa laluku kepada kalian berdua. Termasuk Justin, karena dia hanya mengetahui sebagian dari kisah hidupku, kata Audi. Audi tidak tahu kalau Bisumi telah menceritakan dan meminta tolong kepada Justin untuk menyelidiki masa lalunya yang berhubungan dengan putrinya sendiri. Baiklah, aku akan menceritakannya kepada kalian. Hanya saja aku berharap apa yang kuceritakan ini jangan diceritakan ke orang luar lagi. Karena ini menyangkut masalah hidupku dan keluargaku, kata Audi kembali. Mereka menganggukkan kepalanya karena mereka bukanlah orang yang suka ikut mencampuri urusan orang lain, bahkan Sonia meyakinkan Audi bahwa mereka dapat dipercayai. Jangan takut Mbak Audi, aku yakin Anda adalah orang yang baik. Aku dan Kiki pasti tidak akan menceritakannya kepada orang lain lagi. Kami berdua pasti akan menjaga rahasia ini, bukankah begitu Ki? Tanya Sonia kembali. Kiki menganggukkan kepalanya, dia hanya diam dan tidak banyak berbicara satu sama lain. Terima kasih, aku tidak salah menilai kalian. Kalian adalah orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan kepadaku, bisiknya lagi. Justin melirik Kiki yang duduk di sampingnya, sekilas dia melihat senyum sinis Kiki. Tetapi hanya sekilas saja. Seharusnya aku memiliki seorang anak seusia kalian sekarang ini. Dia adalah putri yang telah lama menghilang dariku, katanya dengan sedih. Sonia yang tertarik dengan cerita Audi segera memandang Audi dengan penuh perhatian. Aku dan Bisumi telah mencarinya tetapi kami belum menemukannya, dia menghilang ketika dia masih kecil. Lebih tepatnya aku membuangnya, kata Audi sedih. Membuangnya? Tanya Sonia terkejut. Sementara Kiki yang sudah mengetahui ceritanya dari Bisumi tidak terkejut sama sekali, bahkan dia kini menatap Audi dan Bisumi. Di sana tidak ada rasa simpati sama sekali, dia hanya diam dan memperhatikan kelanjutan cerita Audi. Iya, aku membuangnya, bisik Audi. Kiki membuang wajahnya dengan perasaan tidak suka, sementara Audi tiba-tiba menyadari pandangan Kiki yang membencinya. Ki, maaf apakah kamu membenciku? Tanyanya tiba-tiba. Kiki menatapnya dengan tatapan aneh, kemudian hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Sonia yang melihatnya kemudian menyahut menjawab pertanyaan Audi. Astaga, Mbak, abaikan saja raut wajah Kiki, dia memang seperti itu. Dia itu manusia yang tidak pernah tega kepada siapapun, bahkan anak kucing saja pun kalau dibuang maka dia bisa menangis. Apalagi kalau, maaf kalau bicaraku membuat Mbak tersinggung, kata Sonia lagi. Apalagi Sonia memperhatikan wajah Audi yang terlihat semakin sedih mendengar perkataan Sonia. Tidak perlu meminta maaf Sonia, karena kamu tidak salah apa-apa. Kamu itu sama sekali tidak bersalah. Akulah yang bersalah, karena memang aku seperti orang kejam bukan? Aku memang kejam. Bayangkan aku membuang anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, katanya sambil terisak. Kini Audi menangis, dia tidak dapat menahan rasa kesedihannya. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bahunya bergetar hebat karena dia menahan rasa sakit yang kini keluar dari hatinya. Tangisnya pecah dan terasa menyayat hati. Huhu, aku ini manusia yang tidak mempunyai perasaan, isaknya sedih. Justin segera mendekatinya dan memeluk tubuhnya dengan perasaan sayang. Sudahlah Aunty, setidaknya Aunty sekarang sedang mencari putri Aunty bukan? Tanyanya sambil menatap wajah Kiki dengan tajam. Kiki membuang wajahnya dan tidak ingin melihat mereka, sampai akhirnya Audi merasa tenang. Dia kembali menceritakan kejadian belasan tahun tersebut, luka yang terus saja menganga dan membusuk di dalam hatinya. Kalian tahu, aku bahkan tidak menganggap dia itu ada, bahkan aku menganggap anak itu adalah kesialan di dalam hidupku. Katanya lagi. Di mana ayah anak itu? Tanya Kiki tiba-tiba. Audi menatap wajah Kiki dan kemudian Audi menarik nafasnya dengan berat. Maaf aku tidak akan menceritakan siapa ayah anak itu karena aku tidak sanggup menceritakannya, katanya lagi. Audi kemudian kembali menatap mereka dan dia memang tidak akan menyinggung sedikit pun tentang ayah anak itu, karena itu adalah hal tabu baginya. Teruskan ceritamu Mbak, siapa nama anak itu? Tanya Sonia dengan rasa penasaran. Nak-nak, jawab Audi lagi. Nak-nak, tanya Sonia. Iya nak-nak, dia aku buang dan sekarang aku akan mencarinya lagi. Dia pasti seusia dengan kalian. Aku sudahi ceritanya sekarang. Coba kalian berdua ceritakan masa kanak-kanak kalian, kata Audi tiba-tiba. Sonia menatap Audi dengan sendu. Kami juga anak-anak terbuang, aku dan Kiki. Kami adalah anak-anak yang tidak diinginkan orang tua kami sama sekali, tidak diinginkan dan dibuang, kata Sonia. San, jangan mengungkit itu, kata Kiki dengan tajam. Tidak ada salahnya Hanki. Kita memang tidak diinginkan oleh orang tua kita.
kata Sonia kembali. Dia menatap Audi kembali. Tatapan matanya kini terluka dan Audi seperti melihat anaknya di mata Sonia. Bisa kamu ceritakan tentang masa lalumu? Bisiknya lagi. Aku tidak diinginkan ibuku dan membuangku begitu saja, kata Sonia. Ibu, maaf di mana ibumu membuangmu? Tanya Audi kembali. Di mana? Aku lupa, bahkan aku memang berencana melupakannya. Untuk apa aku mengingat sakit hatiku bukan? Kalau aku mengingatnya maka rasa sakit itu akan membuat aku tidak akan bisa hidup sampai saat ini. Hanya saja nama Naknak, nama itu seperti, kata Sonia. Dia terdiam karena sepertinya sedang mengingat sesuatu dan jantung Audi ikut berdetak kencang. Apakah dia mengingat kalau dirinya adalah Naknak? Pikirnya gembira. Ya Tuhan, biarkanlah aku menjumpai putriku. Aku mohon ya Tuhan, bisiknya lagi. Audi kemudian menatap Sonia kembali, dan berharap Sonia adalah putri yang memang selama ini dia buang. Sonia, apakah kamu sedang mengingat sesuatu? Bisiknya lagi. Sonia kemudian menatap wajah Audi. Sebenarnya aku memang sedang mengingat sesuatu, tetapi aku lupa di mana aku pernah mendengar nama Naknak. Tapi aku lupa di mana aku pernah mendengar nama itu, bisik Sonia perlahan. Apa mungkin kamu melupakan dirimu? Apakah kamu ini adalah Naknak? Tanya Audi tiba-tiba kepada Sonia. 2000 years later. Bab 067, mengapa jadi begini? Sonia menatap Audi heran, dan kemudian dia tersenyum. Dari mana Mbak menyangka aku ini adalah putri Mbak? Tanya Sonia. Sonia tersenyum memandangnya kembali, karena Audi tidak mungkin asal berpikir kalau dia adalah anaknya bukan. Aku yakin Mbak tidak mungkin berpikiran asal-asalan saja bukan? Tanyanya lagi. Kamu benar Sonia, kamu sangat mirip sekali denganku. Bukan begitu Bi? Tanya Audi kepadanya. Kiki mendengus kesal mendengar ucapan Audi, namun dia tidak ingin memberikan komentar apapun lagi. Hatinya sudah benar-benar hancur, dan dia tidak ingin merespon pembicaraan mereka lagi. Bisumi terlihat ragu, karena matanya masih saja menatap Kiki. Bi, benar bukan Sonia mirip denganku? Tanya Audi lagi. Iya non, mirip sekali. Bahkan pertama sekali aku melihatnya wajahnya saja memang mirip dengan Anda, kata Bisumi kembali. Audi tersenyum memandang Sonia. Kamu dengar bukan San? Bisumi bahkan mengatakan kamu itu sangat mirip denganku. Rasanya mustahil menemukan orang yang mirip dengan kita kalau kita sendiri tidak ada hubungan kekerabatan bukan? Tanyanya lagi. Sonia kemudian terdiam menatap wajah Audi dengan tatapan tidak percaya. Sebaiknya Mbak selidiki dulu, baru memutuskan karena ini urusannya tidak main-main Mbak, kata Sonia kembali. Justin mengernyitkan wajahnya heran. Astaga mengapa jadi seperti ini? Pikirnya heran. Justin terdiam melihat perkembangan yang terjadi di depan matanya. Auntie, apa yang dikatakan Sonia benar. Jangan terburu-buru dulu Auntie, karena bisa saja Auntie salah. Kalau tidak begini saja, mengapa Auntie tidak melakukan tes DNA? Kalau perlu sekalian dengan Kiki saja, sekalian dites maksudku, kata Justin sambil seloroh. Apaan sih? Kok namaku dibawa-bawa? Kalau mau tes DNA Sonia saja, jangan aku. Kata Kiki tiba-tiba. Lo mengapa tidak mau Ki? Tanya Audi. Jangan Mbak, jangan lakukan itu. Kiki takut ke rumah sakit, apalagi dokter. Jangan, obat saja dia takut meminumnya, kata Sonia sambil tersenyum. Takut dengan obat. Bisik Bisumi di dalam hati. Bisumi juga sedang membayangkan Naknak kecilnya juga sangat susah minum obat. Apalagi kalau dia sedang demam, maka Bisumi berusaha membujuknya untuk meminum obat padahal hanya obat sirup saja. Namun Naknak akan menolaknya dengan tegas bahkan akan bersembunyi menjauh dari Bisumi. Tidak usah. Aku juga tidak mau kalau ada tes seperti itu. Sonia aku yakin kamu itu adalah anakku. Kalau kamu mau menganggap aku ini ibumu alangkah senangnya hatiku, bisik Audi sambil menggenggam tangan Sonia dengan penuh harap. Sonia menatap wajah Audi dengan tatapan bingung, karena permintaan Audi yang sangat tiba-tiba. Namun Sonia masih belum menjawabnya dan dia terlihat sangat bingung. Bagaimana San? Tanya Audi kembali. Aku bahkan tidak berani melakukan tes karena aku takut ternyata Sonia bukanlah putriku, aku bahkan ingin menolak kenyataan kalau dia bukan putriku. Aku tidak akan melakukan tes itu, tekadnya di dalam hati. Audi terdiam menunggu jawaban dari Sonia, karena dia berharap Sonia akan mengabulkan permintaannya.
Bisumi yang ragu berharap Audi tidak gegabah, tetapi Audi pasti tidak akan mau mendengarkan nasihatnya. Baiklah, tidak ada salahnya aku menerimanya bukan? Pikir Sonia kembali. Baikkah Mbak, kalau Mbak menginginkan aku menjadi anak Mbak? Katanya kembali. Audi merasa sangat senang karena Sonia mau mengabulkan permintaannya, sementara Kiki hanya tersenyum sinis. Dia hanya melengos tidak memperdulikan ucapan Audi kepada Sonia. Bagi Kiki ucapan Sonia hanyalah angin lalu saja. Astaga, apakah kalian benar-benar akan melakukannya? Tanya Justin heran. Mengapa tidak? Tidak ada salahnya bukan? Aku bahkan tidak merasa ada yang salah. Kata Audi kembali. Justin melihat Audi benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Sebaiknya Auntie tidak melakukannya, sebaiknya adakan tes dahulu. Kalau benar Sonia memang putrimu maka semuanya akan lebih jelas dan nyaman bukan? Bagaimana kalau ternyata Sonia bukan putrimu? Sudah pasti putrimu yang sebenarnya akan sedih dan kecewa karena ibu kandungnya sendiri tidak mengenalinya. Apakah Auntie mau seperti itu? Auntie bisa membayangkannya dari sisi putrimu sendiri. Tanyanya lagi. Sesaat Audi terdiam, memang apa yang dikatakan oleh Justin semuanya benar. Apa yang kamu katakan semuanya benar Justin. Aku bahkan tidak berpikir ke arah sana. Namun aku sepertinya sudah tidak tahan lagi. Aku terus saja hidup di dalam harapan kosong karena bagaimanapun aku tidak bisa hidup kalau terus-terusan hidup di dalam penyesalan. Sambil mencari putriku, tidak ada salahnya aku mengangkat Sonia menjadi putriku. Biarlah aku mengangkat seorang anak yang memiliki nasib seperti putriku, bahkan aku sendiri tidak mampu melindunginya. Aku ingin menebus kesalahanku dengan mengangkat Sonia menjadi putriku dan membesarkannya seperti putriku sendiri. Apa salahnya Justin? Tanyanya kembali. Sonia terlihat tidak nyaman karena dia sudah membuat perdebatan kecil antara Justin dan Audi. Sonia merasa dialah penyebabnya. Maaf Mbak, apa yang dikatakan oleh Justin semuanya benar. Bagaimana perasaan anak Mbak kalau tahu Mbak akan melupakannya? Tanya Sonia kembali. Audi tersenyum dan menggenggam kedua tangan Sonia. Kamu wanita yang sangat baik, tenang saja aku akan terus mencarinya. Kalau aku mempunyai dua putri sekaligus bukankah itu sangat hebat dan menyenangkan? Tanya Audi dengan rasa penuh bahagia. Kiki yang melihat ke arah mereka tidak mempedulikannya, bagaimana Audi meraih tangan Sonia dan menggenggamnya. Wajahnya terlihat sangat datar dan di bibirnya tersungging senyuman sinis. Dia tidak menyangka secepat itu akan mengangkat Sonia menjadi putrinya. Bisumi menatap mereka kembali, ada perasaan tidak rela di dalam hatinya. Ya Tuhan, Nona, Anda mengkhianati Nak-Nak sekali lagi. Apakah Anda sadar kalau Nak-Nak menyaksikan ini dia akan kecewa terhadap Anda Nona? Astaga, jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Dulu Anda mengabaikannya dengan membuangnya, sekarang Anda mengabaikannya karena Anda ingin mengangkat anak lain sebagai putri Anda. Aku tahu Anda sudah sangat merindukan Nak-Nak. Namun jangan lakukan itu, karena kalau dia sekarang ada di depan Anda dia pasti tidak menerima Anda akan mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya. Kedua-duanya berarti Anda sedang mencampakkan dirinya, pikir Bisumi galau. Bagaimana dengan Kiki? Aku juga ingin dia menjadi anak angkat Mbak. Kata Sonia kembali. Kamu jangan memanggil aku dengan Mbak lagi ya, panggil aku dengan sebutan Mama, kata Audi tiba-tiba. Dia mengabaikan perkataan Sonia, sementara Kiki mendengarkan semuanya dengan kesal. Baiklah, Ma. Bagaimana dengan Kiki? Dia adalah saudaraku, setidaknya Mama harus mengangkat dia menjadi anak perempuan Mama juga, kata Sonia kembali. Audi tersenyum sepertinya dia menyetujui permintaan Sonia. Hanya saja sudah terlambat, Kiki tersinggung melihat tingkah mereka. Dengan suara datar dia langsung berdiri dan menatap Sonia serta Audi. Tidak perlu, aku pamit dulu. Permisi, katanya sambil meninggalkan mereka begitu saja. Bahkan Kiki tidak mempedulikan apakah Justin akan protes atau tidak. Ki, tunggu, tidak ada salahnya menjadi anak angkat Mama Audi bukan? Tanya Sonia kembali. Silahkan kalau mau. Aku masih mempunyai seorang papa. Kalau Mama menolakku aku masih mempunyai seorang papa, jadi terserah kamu saja. Tapi aku akan menolak untuk diriku sendiri, katanya sambil berlari keluar. Semua orang melongo melihat kepergian Kiki, sampai akhirnya Justin mengejarnya keluar. Kiki benar-benar merajuk dan dia tidak ingin Justin mengantarkannya pulang, dia memesan taksi online. Justin segera menghubungi seseorang melalui ponselnya. Semuanya jadi kacau, mengapa bisa menjadi begini? Tanya Justin dengan kesal. Bab 068, ada apa Ki? Justin terlihat sangat kesal, apalagi orang yang dia telepon barusan tidak dapat menerima keadaan yang baru saja terjadi. Kamu ini, mengapa kejadiannya jadi berkembang liar seperti itu?
Tanyanya sambil menutup ponselnya yang ada di seberang tanpa menunggu jawaban dari Justin lagi. Justin terlihat sangat kesal. Aku juga bingung. Malahan Kiki kabur tanpa pamit. Astaga, apa sebenarnya yang terjadi di sana tadi? Mengapa malah menjadi seperti ini? Pikir Justin. Karena kesalnya Justin kemudian mengacak rambutnya sendiri dengan rasa kesal. Aduh, sudah ah. Sebaiknya aku ke apartemen Kiki saja, pasti dia pulang ke sana, pikir Justin. Justin kemudian memakai helmnya kembali, dan tersenyum miris melihat helm yang dipakai Kiki tadi. Sekarang helm ini tidak usah dibawa lagi. Dasar apes, katanya sambil tersenyum kesal. Karena kesalnya Justin membuang helm itu ke tong sampah. Loh Tuan Justin, kok helmnya dibuang ke tong sampah? Sayang Tuan, helmnya masih bagus, kata penjaga keamanan itu. Ambil saja kalau mau, kata Justin asal jawab. Padahal helm tersebut milik petugas keamanan yang berjaga di perusahaannya. Bahkan Justin tidak sadar, karena dia lupa siapa pemilik helm tersebut. Aduh Gusti, aku mendapatkan rejeki nomplok. Terima kasih ya Tuan, kata penjaga keamanan itu lagi. Dengan cepat dia segera mengambil helm itu, takut direbut temannya sendiri dan dengan tertawa kemenangan dia memakai helm itu sambil menatap temannya. Lihat, aku dapat helm, katanya lagi. Kawannya sesama penjaga keamanan melirik dia dengan rasa iri, kemudian membuang mukanya seolah-olah tidak melihat kejadian itu. Sementara Justin segera melajukan sepeda motornya menuju apartemen Kiki, lebih tepatnya milik Sonia. Sampai kini Kiki masih tinggal dengan Sonia karena dia belum mampu menyewa huniannya sendiri, apalagi membelinya. Justin segera memasuki pelataran parkir di gedung itu, kemudian memarkirkan sepeda motornya. Dengan langkah cepat dia segera memasuki gedung tersebut, Justin akhirnya sampai di apartemen Sonia. Dia menekan bel pintu apartemen tersebut, tetapi tidak satu orang pun yang membuka pintunya. Dengan sabar Justin menunggu kepulangan Kiki, tetapi Justin sudah tidak sabar menunggu kedatangannya. Astaga, aku sudah menunggu dia dari tadi. Tapi sama sekali tidak ada yang membukakan pintu. Apakah Kiki belum sampai? Kemana dia? Seharusnya dia sudah sampai duluan di sini, pikir Justin heran. Akhirnya setelah menunggu lebih lama, tetapi Kiki belum juga pulang. Justin kemudian menatap pintu apartemen tersebut. Ingin rasanya dia menendang pintu itu agar segera terbuka. Bisa juga Kiki bersembunyi di dalam, pikirnya kesal. Ketika Justin mengetuk pintu itu dengan keras, akhirnya Sonia sampai di apartemennya. Kamu ini, mau mengetuk pintu atau mau mendobraknya Justin? Sindir Sonia kesal. Ada apa? Mana Kiki? Tanyanya dengan heran. Justru itu aku mengejarnya pulang, ternyata dia tidak ada di rumah. Apa dia ada di dalam tapi tidak mau membukakan pintu? Tanya Justin heran. Bersembunyi? Apa maksudmu? Untuk apa Kiki bersembunyi darimu? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu memang berniat kasar kepadanya? Tanya Sonia tiba-tiba. Justin tahu kalau dia berbicara tentang kejelekan Kiki maka Sonia bisa berubah galak. Enak saja, sepertinya Kiki kurang nyaman dengan pembicaraan Onti Audi tadi, kata Justin dengan ketus. Apa maksudmu? Tanya Sonia heran. Iyalah, siapa tadi yang mau menjadi anak angkatnya Onti Audi dan akhirnya nanti akan meninggalkan Kiki sendirian di sini? Tanya Justin sewot. Lo bukannya aku juga nawarin Kiki untuk menjadi anak angkatnya Mama Audi. Tapi Kiki menolaknya, lagian aku juga tidak mungkin meninggalkannya, tanya Sonia heran. Kamu pasti akan meninggalkannya, kata Justin dengan senyum penuh misteri. Apa maksudmu? Kalau bicara yang jelas Justin, jangan mutar-mutar seperti itu. Bukannya membantu malah kamu membuat aku semakin pusing saja. Jelaskan yang benar, kata Sonia dengan kesal. Ngak mau. Tidak ada waktu, soalnya aku mau mencari Kiki dulu, kata Justin. Justin tunggu, mengapa Kiki pergi begitu saja? Apakah aku salah? Tanya Sonia heran. Salah, tidak ada yang salah. Hanya waktu dan tempatnya saja yang salah, kata Justin kembali dari kejauhan. Dia melambaikan tangan dan sepertinya wajahnya menuduh Sonia. Ada apa? Mengapa wajahnya seperti itu? Mengapa Kiki marah? Seingatku aku tidak mengatakan apapun bahkan yang menginginkanku untuk menjadi anak angkat bukannya Mama Audi sendiri. Astaga, apakah Kiki cemburu kepadaku? Tidak, itu bukan sifat Kiki. Dia tidak akan pernah cemburu, tetapi kalau bukan itu apa masalahnya? Sebaiknya ketika Kiki pulang aku akan bertanya kepadanya, pikir Sonia heran. Sementara itu Justin segera pergi menjalankan sepeda motornya.
Sebenarnya aku juga tidak tahu mau kemana mencari Kiki, tetapi aku juga mau menghindari Sonia. Aku tidak ingin berbohong tetapi aku juga tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Astaga, mengapa menjadi ribet seperti ini? Pikirnya kesal. Justin kemudian mengendarai sepeda motornya tanpa tujuan yang pasti, dia hanya melewati jalan yang mungkin saja dilalui oleh Kiki. Aduh Ki, kamu ini sebenarnya ada di mana? Apa yang terjadi? Mengapa kamu kabur begitu saja? Pikir Justin kesal. Sementara itu orang yang sedang dia pikirkan sedang duduk di dalam taksi online-nya dengan perasaan kesal. Akhirnya Kiki sampai di taman kota, dia turun dari taksi itu, Kiki tidak ingin pulang dulu ke apartemennya. Kiki kemudian duduk di salah satu taman dan memandang ke arah taman dengan pandangan kesal. Wajahnya terlihat kesal, dan ada kesedihan mendalam di sana. Sebenarnya dia sama sekali tidak ingin pergi begitu saja dari rumah Audi karena rasanya tidak sopan, namun kemarahannya membuat dia kehilangan akal sehatnya. Astaga, apa yang sedang kupikirkan? Untuk apa aku marah? Aku tidak perlu marah. Betapa bodohnya aku, ternyata perasaanku masih terluka sangat dalam melihat kedekatan mereka. Andai saja aku mempunyai keluarga lengkap, aku tidak perlu menderita seperti ini. Apakah aku mempunyai seorang papa? Tidak mungkin aku terlahir ke dunia ini tanpa seorang laki-laki yang aku sebut papa. Kalau wanita yang melahirkanku tidak ingin aku memanggilnya mama, maka pasti aku mempunyai seorang pria yang kelak akan aku panggil papa. Astaga, mengapa hidupku jauh dari kata bahagia? Apakah bahagia itu terlalu susah untuk kuraih? Bisiknya sedih. Di depan taman sana dia melihat seorang anak kecil bersama dengan ibunya sedang membeli es krim. Tidak berapa lama kemudian ada seorang anak kecil lain yang melihat ke arah mereka dengan pandangan iri. Dia menatap mereka dengan penuh harap, karena sepertinya dia menginginkan es krim itu. Kiki iba melihatnya, dia seperti kembali ke masa lalunya. Kiki berniat bangkit dari kursinya dan akan membelikan anak itu es krim, ternyata anak kecil dan ibunya tersebut membelikan juga anak kecil itu es krim. Terlihat senyum mengembang di wajah anak kecil tersebut, dia mengucapkan terima kasih dengan polosnya. Wanita yang memberikan es krim itu kemudian mengelus kepala anak kecil itu dengan rasa iba kemudian menggandeng tangan anaknya untuk segera berlalu dari tempat itu. Sementara anak kecil tersebut melambaikan tangannya kepada teman barunya. Sampai jumpa besok ya, katanya sambil tersenyum manis. Astaga, sepertinya aku melihat diriku sendiri, pikirnya termangu. Kak Lila, bisiknya sedih.